Oke, selamat pagi teman-teman. Kita pertemuan 12 ya. Sebelum nanti teman-teman nanti mungkin udah nyiapin presentasi hari ini ya, fondasinya. Jadi hari ini kita lebih ke melakukan perhitungan serta kemampuan menerapkan perhitungan pada gambar tulangan plat. Ya. Tulangan plat menggambar tulangan. Jadi plat itu kita pahami ada dua jenis yang kita pakai biasanya berdasarkan daripada kekuatan yang kita mau capai. Ada yang plat satu arah sama plat dua arah ya. Jadi ada yang juga sama, ada balok itu kan ada balok tulangan tunggal sama balok tulangan rangkap. Sebenarnya positioningnya di sana ya. Jadi bagaimana kita nanti memperhitungkan kekuatan plat kita dari sisi apa namanya jenisnya itu ya nanti ya. Nah tapi sebelumnya kita lihat dulu kalau perhitungan kan sebenarnya di beton satu kemarin sudah kita pelajari ya bagaimana merencanakannya ya. Terus kita juga udah secara subnya juga kita udah tahu bagaimana menginput apa sebenarnya sih hampir sama dengan tangga juga ya. Berarti beban berapa, terus tebal platnya berapa, kemudian apa namanya kuat tekannya berapa, terus baja yang mau kita kasih di situ berapa. Nanti ketahuan tuh berapa nanti tulangan longitudinalnya sama transversalnya berapa ya. Tapi mungkin mungkin sedikit refresh juga teman-teman mungkin bagaimana kita menggambarkan. Jadi sini saya lihat ada beberapa menarik juga sih ya. Jadi dalam apa namanya menyajikan itu kan kita perlu ada ya aturan-aturan dalam menggambarnya ya. Jadi penggambaran konstruksi beton terutama di sini kita plat ya. Nanti kita lihat di sini apa saja yang perlu diperhatikan ya. Misalkan untuk misalnya simbol-simbol tanda-tanda keterangan konstruksi beton misalkan ya huruf A B C D itu bisa dipakai untuk tanda nomor plat. 1 2 3 4 dipakai untuk tanda nomor balok. Huruf kapital A B C D dipakai untuk tanda nomor kolom misalkan. Nah, diameter ini biasanya diameter 8 untuk garis tengah tulangan 8 mili misalnya. 5D 8 apa 5 diameter 8 menunjukkan 5 batang tulangan dengan garis tengah 8 mili. Diameter 8 sampai 10 biasanya jaraknya ya. Jadi diameter 8 jarak 10 cm misal. Terus PW itu menunjukkan tulangan pembaginya. Misalnya pada plat dengan garis tengahnya misal diameter 6 jarak 15. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian beberapa ini juga kita udah pelajari di gambar teknik juga ya bagaimana untuk garis-garis putus misal dua dinding bagian bawah lantai misalnya. Terus yang seperti ini untuk yang dinding menahan plat ya. Ini menunjukkan balok di bawah platnya misal seperti ini. Ya. Ini bagaimana menggambarkannya. Nah, terus kemudian juga jangan lupa dia bagaimana menggambarkan tulangan gambarnya itu misalnya dia posisi bagian bawah berarti dia ada gambar segitiganya di bawah di sini, benar nggak? Jadi ini menggambarkan tulangan bagian bawah. Kalau bagian atas berarti yang ini ya, ini bagian atas yang B. Terus yang ini bagian atas tapi dia bagian atas yang pembaginya, pembaginya dari kirinya. Ya, dipasang di atas tapi tulangan pembaginya. Nah, termasuk ini juga tulangan apa namanya yang A ini tulangan yang dipasang di atas tulangan A-nya. Terus yang ini tulangan atas tulangan yang di bawah tulangan yang dipasang di bawah yang A-nya. Terus yang ininya yang di atasnya. Terus kemudian di sini ada plat A tebelnya 10. Nah, di sini ada juga ada notifikasi-notifikasi yang ketinggiannya di 400 ya. Teman-teman bisa lihat untuk ini. Kemudian ada juga untuk yang panjang penyaluran, ya, untuk bengkokan gitu ya, untuk diameter batang polos lebih besar dari 5D misalkan. Ya, biasanya kan ada terusan ya panjang penyaluran dari masing-masing tulangan itu ya biasanya. Ya. Bengkokan profil, nah DP diameter batang di profil ya. Nah, ada juga sama ya. Ya, ini untuk gambar denahnya seperti ini tulangan, ada denahnya, terus ini tadi ya jarak tulangan 10 jarak di elevasi 400 gitu ya. Ya teman-teman ya. Terus untuk yang ini juga sama, ini 2540 untuk baloknya ya.
Terus ini tebal platnya 10 ya. Terus ada tanggulan lagi adjustment untuk itu 10 ya. Ya. Ini cara menggambarkannya aja teman-teman ya. Nah, kalau untuk yang gambar penulangannya seperti ini biasanya ya. Ada baloknya juga. Ya. Oke. Nah, kita lihat dulu di sini. Ya. Nah, kemudian sedikit aja tentang yang potongan plat lantai tadi ya. Di sini ada jenis tulangannya, ada tulangan terdapat konstruksi, ada tulangan pokok, tulangan primer, tulangan dipasang sejajar ya, dengan sisi plat arah lebarnya, sisi pendek yang dipasang mendekati sisi luar tulangan betonnya. Di sini ada tulangan pokok primer, tulangan pokok sekunder ya. Ada yang arah pendek sisi lebarnya, ada arah panjangnya. Nah, tulangan susut ini tulangan geser ya. Ada tulangan dipasang untuk melawan penyusutan pemuaian, pemasangan berhadap berhadap dan tegak lurus dengan tulangan pokok ya dari pusat ke pusat, tulangan susut maksimum 40 cm. Tulangan susut sama tulang pembagi lagi sih sebenarnya beda lagi sebenarnya sih. Ya. Tulangan pembagi itu lebih ke gesernya ya sebenarnya. Tulangan yang dipasang eh, mempunyai satu macam tulangan pokok ya dan pemasangan tulang tegak lurus dengan tulangan pokoknya besarnya tulangan pembaginya 20% dari tulangan pokoknya ya. Jadi di sini dari pusat ke pusat pembagian maksimal 25 cm atau tiap bentang 1 meter 4 batang. Jadi di sini tujuannya untuk apa nih sebenarnya teman-teman ya? Tulang pembagi untuk menahan tulangan pokok supaya tetap pada tempatnya, kemudian meratakan pembagian beban, mencegah penyusutan konstruksi ya. Nah, ini pemasangannya. Pemasangan ketentuannya ya, diameternya. Ya, ini jarak tulangan pokoknya ya. Nah, ini tebalnya. Ya. Kemudian tebal platnya, plat atap biasanya 7 cm minimum ya. Terus plat lantai 12, 15 tergantung daripada beban yang akan diterima. Terus di sini ada diameter tulangan platnya juga ada baja lunak. Baja lunak itu lebih ke baja polos ya sebenarnya ya. Diameter 8 mili dan tulang punggung 6 mili biasanya ya. Baja keras pokoknya diameter 5 mili, tulang punggung 4 mili. Nah, pada plat yang tebalnya lebih dari 25, penulangan pada setiap tempat harus dipasang rangka double ya. Dan ini tidak berlaku pada pondasi telapak. Nah, kemudian ada beberapa untuk yang konstruksi dinding yang dapat diperhatikan, yaitu dinding vertikal tebalnya seperti 30 bentang bersih, menerima beban lentur T-nya 12, minimal 12 cm. Ya. Bila tidak menerima lentur, berarti tebalnya bisa 10 ya. Tapi kalau lentur kalau bisa di atas 12. Karena itu berpengaruh ya, nanti kalau misalnya dia terlalu bentang lebar, terlalu tipis, nanti bisa membal. Bisa deng 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 deng, deng gitu ya. Jadi bisa apa namanya? Bisa noisy ya, apa berisik itunya. Ya. Untuk dinding luar tanah tebal 20 cm, tebal minimal 20. Kalau untuk yang untuk reservoir air atau di bawah tanah, nah itu untuk yang tebal dinding 30 cm, 12 cm, penulangan senantiasa dibuat rangkap. Sedangkan untuk penulangan dinding horizontal untuk memikul susut serta perubahan suhu minimal 20 Fahrenheit beton ada. Contohnya tebal dinding 12, penuh dibutuhkan 1 meter persegi 0,25 dikali dengan 12 cm persegi sama dengan 3 cm persegi. Diameter tulang pokoknya minimal 8 mili, tulang pembaginya 6 mili. Ya. Apabila terdapat lubang pada dinding, misalnya ada openingan gitu ya, maka harus dipasang minimal 2 diameter 16 nih. Dan terus paling sedikit 60 cm melalui sudut-sudut lubangnya. Jadi nanti tetap harus ada perkuatan. Ya. Nah, di sini ada juga sistem konstruksi tepi platnya yang kita pahami ya. Ada yang
terletak bebas, ada yang dia terjepit penuh, berarti dia semua sisinya terjepit, ada terjepit elastis ya. Nah, konstruksi bebas misalnya contoh seperti ini ya teman-teman ya. Jadi apabila tepi plat ditumpu di atas ya, tumpuannya dapat berputar, tidak dapat menerima momen. Jadi modelnya seperti ini nih, ya. Hanya ditumpu saja. Hanya ditumpu saja. Nah, kalau terjepit penuh, misalkan dia di sini tumpuannya tidak berputar, beban bekerja pada platnya misalnya plat satu kesatuan monolit dengan balok penahannya. Misalnya pengecorannya antara balok dan plat itu jadi satu. Nah, tapi ada juga yang konstruksi terjepit elastis, yaitu apabila tepi plat terletak di tumpuan merupakan kesatuan monolit dengan balok pemikul yang relatif tidak terlalu kaku ya, jadi bisa disetting ya dan memungkinkan plat dapat berputar pada tumpuannya. Ya. Ini nanti teman-teman juga akan melihat ada apa namanya tabelnya ya teman-teman ya, bagaimana nanti sistem apa namanya konstruksi kita seperti apa. Ada sisi LY, LX ya, kalau nggak salah ada yang apa di tabelnya itu ya. Sini ada tabel plat. Nanti di situ kita jadi acuan konstruksi kita itu seperti apa. Nanti kita dapat momennya. Ya teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya. Ini kan udah pernah ini nih ngitung ini ya teman-teman ya. Ngitung momen. Momen perlunya MU-nya kan dari MLX, MLY ya. MTX, MTY ini kan. Bener nggak? Jadi nanti dapat dari tabelnya, tabel apa? Tabel plat itu ya. Tabel platnya ada nggak di sini? Jadi di situ ada apa? Ada macam-macam tabelnya ya. Tabelnya ada yang ingat di mana tuh tabelnya? Peraturannya, tabelnya, standar settingnya. Tabel plat ya, jadi nanti ketahuan MU-nya itu berapa ya, teman-teman. Masih ingat teman-teman? Masih ingat ya? Tabel plat ya? Tak, saya lihat dulu. Ya, tabel PB. Ya, nah ini ya. Tabel PB 1971 itu tentang plat ya, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat apa namanya? Apa sih namanya itu ya? Nah ini, jadi sisi-sisinya apakah dia terjepit sempurna semua? Nanti kita ketahuan tuh ya berapa MTX-nya, MLY-nya ya, arah LY, arah LX-nya ya, teman-teman ya. Yang ini ya. Ini di standar. Ya, paham ya teman-teman ya? Paham nggak maksudnya? Jadi nanti kan kita konstruksinya itu mau kita dia terjepit sempurnakah ataukah dia sisinya ada ujungnya dua sisi yang misalnya bebas gitu ya. Jadi ini kan bisa kelihatan teman-teman ya. Ya, jadi di sini kan nanti bisa lihat itu untuk yang terjepit sempurna, jepit dua sisi saja, terjepit dua sisi tapi dia siku gini ya. Ya. Nanti dia ketahuan di sini berapa nilai LY per LX-nya ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi LY per LX itu ya ini, teman-teman ya. Sorry, ini saya ini dulu deh. Ya, jadi nah yang ini ya, teman-teman ya. Sorry, ini arah yang LY, berarti nanti kan ada arah yang panjang misalkan. Berarti di sini ada MTY, ada MLY dan ada ya MTY ini ya, momen di tumpuannya, tumpuan, ini lapangannya. Ya, benar nggak? Nah, juga bisa dengan yang arah LX-nya. LX-nya berarti ada MTX sama dengan MLY-nya. Ya. Jadi nanti itu yang
kita jadikan apa namanya perhitungan kita. Paham ya teman-teman ya? Ini bagus juga nih. Di sini 1971 ya. PB 71. Oke. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, sampai di mana tadi? Ya, sampai di sini tadi ya. Yang plat tadi ya. Nah, ini tadi ya. Jadi pemasangannya ya, pemasangannya tulangannya sama ya tadi teman-teman ya. Jadi misalkan kita dapat misalnya yang kita buat arah LY terus ada arah LX ya. Nanti kita ketahuan tuh misalkan dari momen yang tadi itu yang misalnya arah yang LY dulu misalnya. Jadi yang atas sisi atasnya ini berarti ini atas ya. Atasnya berarti diameter 8, jaraknya 17. Nah, terus yang untuk sisi yang ini LY-nya apa LX-nya nanti dia 8, jaraknya 14. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Ini sama juga. Nah, ini ada yang plat satu petak ya misalnya ya. Sisi bawahnya sisi yang ini MLY-nya 0,25 mlx, terus MTY-nya 0,6 mlx ya. Oke. Oke, untuk penggambarannya mungkin seperti ini teman-teman ya, ada sisi yang apa namanya sisi, nah ini juga biasanya sih sebenarnya ketekuknya yang di sisi atas ini untuk yang momen negatifnya ya teman-teman ya, nah, seperti ini ya. Terus nanti di sini yang momen lapangannya ya, di bawahnya itu momen lapangannya. Ini penulangan atap seperti ini ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan nggak teman-teman? Yang jelas sama seperti penentuan balok aja ya. Jadi sisi yang tadi, yang ini tadi, tinggal di lapangan di ini aja ya, di apa namanya sih, di kombinasikan aja dengan itu tadi. Nah, ya. Jadi dia sisinya ada yang sisi yang apa ini ya, sisi yang momen tumpuannya ya. Terus ini yang tumpuannya di sini ada yang momen lapangannya yang tengah ya. Jadi tumpuan itu yang di atas, sisi momen negatifnya yang itunya yang di bawah. Ya. Oke. Oke. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ya, misalkan contohnya aja nih, misalnya ada perencanaan plat lantai ya seperti ini. Ya, misalkan dia di sini ini syarat-syaratnya ya. Platnya plat tidak menyatu dengan pendukungnya, plat ini oke. Ya. Terus di sini ada juga tebal plat yang menurut SNI 032847 2002 nih ya mengenai apa namanya? Tinggi minimum plat ya, nanti berdasarkan daripada panjangnya. Misalnya di dua tumpuan ya. Misalnya dia platnya solid atau satu arah L per 20 atau balok atau plat lajur satu arah misalnya L per 16. Nah, kalau dia satu ujungnya menerus misalnya plat solid L per 24, kalau yang balok atau plat jalur satu arahnya L per 18,5 ya. Atau kedua ujungnya menerus misalnya.
Ini bisa ngikutin ini. Nah, kita lihat untuk terus tebal selimutnya, untuk baja tulangan diameter kurang lebih dari 36, selimut betonnya lebih besar. Ini nih peraturannya, teman-teman. Ya. Terus jarak maksimal antar tulangan juga tulangan pokoknya ini juga ada, teman-teman ya. Plat satu arah itu S kurang dari 3H-nya ya. Dan S kurang dari 450. Kalau nggak salah kita juga udah pernah hitung juga ya untuk yang di itu. Ini untuk yang AS-nya, untuk yang tulangan minimumnya FY 240, AS-nya berapa ya? Lebih besar dari 0,025 BH. FY-nya 320, 0,020 BH ya. Ini sama juga 400 ya. Nah, contohnya aja yang perlu kita pahami di sini ya untuk perencanaannya, untuk kan kita mau cari nilai tulangannya ya. Berarti dari sini nilai rho-nya rho min, harus syaratnya rho min kurang dari rho max ya. Nah, di sini AS itu sama dengan rho BD. Nah, misalkan contohnya aja seperti ini teman-teman ya. Misalkan bentang LX, LY-nya, LX-nya panjangnya adalah 3,15 meter, panjang bentang pendeknya 3 meter. Jadi maksudnya dari bentangan ini ya, diambil yang maksimum ya, teman-teman ya. Diambil yang maksimum itu adalah bentang yang 3,15 sama 3 meter. Ukuran baloknya di sini diketahui, B-nya 0,20, hanya 0,30, tebal keramik ini untuk apa namanya? Spesifikasinya ya. Spesinya 0,02, terus kemudian tebal spesinya 0,03, mutu beton FC-nya 20, bajanya 37 ya, 240 MPa, BJ betonnya 24, keramik 22, spesi 20 ya, berat plafon penggantung 0,18. Nah, bagaimana kita menentukan tebal platnya dari ini tadi ya? Berarti di sini rencananya kita pakai yang 120 ya. Jadi kita apa untuk lantai kan minimum dia 120 ya. Nah, plat menyatu dengan struktur pendukungnya. Berarti plat menyatu dengan struktur pendukungnya. Berarti B-nya berapa? 0,20 hanya 0,30. LN-nya berapa berarti? LX dikurang dengan setengah B ditambah dengan setengah B. Berarti 3, LX-nya 3 dikurang setengah 0,2 ditambah dengan setengah 0,2 ya di rumusnya. Berarti di sini LN-nya sama dengan, maksudnya itu dia panjang bersihnya sama dengan 2.800 mm. Nah, pasal 11 5.3 SNI 032847. Nah, di sini alfa minimum adalah alfa rata-rata sesuai dengan ukuran balok ya. Nah, alfa minimum kita bisa cari nih. Alfa minimum sama dengan 1/12 kali BH pangkat 3 dibagi dengan 1/12 L kali H awal pangkat 3. Nah, berarti 1/12 kali 200 kali 300 pangkat 3 dibagi 1/12 kali 2.800 kali 120 pangkat 3 sama dengan 1,12 mm. Nah, karena dia alfa minimumnya kurang dari 2, maka H-nya berarti sama dengan ln dikali 0,8 ditambah FY dibagi 1.500 dibagi dengan 36 ditambah dengan 5 beta dikali alfa min kurang 0,2 lebih besar sama dengan 90. Dimasukin angkanya ternyata di situ 49 H-nya ya. 0,414 lebih besar dari 90. Berarti di sini H- kurang dari 90. Maka tebal plat akan digunakan adalah 120. Nah, kita cek dulu yang pertama pembebanannya pastinya ya, beban mati berapa, ya, berat sendiri, keramik, spasi plafon itu sama dengan key dead load-nya 4,10 kN, terus beban hidupnya KL-nya 2,50 kN. Nah, kombinasinya dipakai yang ini ya, 1,2D ditambah dengan 1,6L dapat 8,92 Nm. Nanti bisa kita cek dengan sub-nya nih ya. Hitungannya dia ini manual. Nanti kita bisa dicek sub sebentar nih. Yang bentangan kecil aja. Nanti tinggal dibagi dengan pias-piasnya aja ya. Pias-piasnya nanti mau berapa piasnya bagi 10, 5. Nah, kemudian di sini kan karena kita mau tinjau satu bentangan ini aja 3 meter 3,15 tipe A-nya aja. Berarti LY per LX sama dengan
Berarti L-nya berapa? 315 dibagi dengan 3, berarti 1,02 atau sama dengan dibulatkan 1,2 ya. Nah, berdasarkan dengan tabel beton Gideon termasuk kasusnya, ini koefisien plat C1-nya adalah CLX 34, CLY 22, CTX sama dengan 63, CTY sama dengan 54 ya. Jadi nanti bisa kita lihat di sini ya tabelnya ya. Tabel Gideon nih ya. Tabel Gideon ya. Oke, itu oke nanti kita lihat itunya ya. Jadi dapat nilainya itu ya dari koefisien momen ini ada dari di tabel ini ya. Tabel beton bertulang Gideonnya nih. Coba tabel beton bertulang Gideon. Ini di harusnya di ini ya di apa? Nah ini yang ini. Di baja beton 1 kalau nggak salah ya. Nggak ada PDF-nya ya.
Koefisien. Nggak bisa dibuka tadi ya. Oke, itu kemudian ya, nanti ketemu momen perlunya berapa ya, misalkan dia untuk yang ini ya, pakai yang 0,01 ya, platnya tadi. Nah ini ini teman-teman ya tadi ya, dia jepit-jepit pakai 0,01 yang ini ya, berarti ya 0,01 QLX dikali dengan X ya. Ini sama, ada MLX, MLY, MTX, MTY. Ini kita ketemu MLX, MLY ya. Terus kemudian MTX, MTY. Nah, setelah itu kita hitung kebutuhan tulangannya, arah X-nya, ML-nya dapat dari MLX-nya dapat berapa kilonewton misalnya. Momennya ya. Terus diameternya mau berapa, kemudian panjang efektifnya berapa nih, dikurang dengan decking dikurang setengah kali dengan Vx-nya dapat 96 mm ya. Nanti Rn-nya berapa, Mu per V, masukin angkanya ya. Ini kali 10 pangkat 6 jadi Newton ya, dibagi dengan 0,8 kali 1000, 1000 diperhitungkan per 1 meter dikali 96 diameternya. Terus nanti dapat 0,322 M sama dengan FY dibagi 0,85 FC aksen, jadi 240 untuk FE-nya dibagi 0,85 dikali dengan mutu betonnya 20 sama dengan 14,118. Nah, karena mutu bajanya 240 MPa maka Rominnya sama dengan 0,025. Rho perlunya sama dengan 1/m. Ini pakai yang siapa namanya? Yang Wirawan ya. Ya, Wirawan Sodo ya. Nah, ini 1/m sama dengan 1 dikurang dengan akar 1 dikurang 2 Rn dikali M dibagi FY, dimasukin angkanya dapat 0,014. Rho balance-nya sama dengan beta 1 dikali 0,85 kali FC aksen dibagi dengan 2 FY-nya
dikali dengan 600 dibagi 600 tambah FY dapat 0,043. Rho max-nya sama dengan 0,75 rho balance. Teman-teman sudah belajar juga ya. 0,75 kali 0,430 sama 0,32. Maka di sini didapatkan syaratnya rho min kurang dari rho perlu kurang dari rho max. Di sini berarti rho minnya 0,025 kurang dari 0,014 ya. Kurang dari rho max-nya 0,32. Maka dipakai dengan rho min-nya ya. Nah, AS-nya didapat, rho min sama dengan B kali DX sama dengan 0,025 kali 1000, kita perhitungan 1 meter kali 96 sama dengan 240. S yang ada berarti 0,25 dikali dengan 1/4 pi D kuadrat ya. 8 kuadrat dikali dengan 1 meter dibagi dengan 240. Ya. Maka sama dengan 209,440 mm atau dipakai S-nya jaraknya 200. AS yang ada 0,25 V kali 8 kuadrat kali 1000 dibagi 200 sama dengan 251. Maka di sini AS yang ada lebih besar dari AS ya. Maka digunakan tulangan diameter 8 jarak 200 ya. A-nya sama dengan 2513 ya. Nanti bisa dilihat tabel. Nah, berikut juga untuk yang tulangan arah yang Y-nya ya. Nanti kalau di hitungan subnya kita udah bisa langsung ketemu berapa MLY-nya. Nanti setelah itu baru kita eksekusi untuk itunya ya. Kita lihat nanti berapa momennya. Jadi nanti ketahuan berapa nilainya. Ya, untuk tulangan arah Y-nya arah Y-nya itu berarti di sini pakainya sama ya. 8 jaraknya 200. Arah X tulangan untuk arah X untuk yang ya tulangan arah X ya MTX ya untuk yang bentangan LX ya tadi kan bentangan LY sekarang untuk yang bentangan LX ya jadi yang bentang pendek ya dapatnya jadi diameter 8 sama ya. Ini juga sama juga. Nah gambarnya kan seperti ini teman-teman ya jadi ini arah yang ini kan kita mau menggambarkannya aja ya teman-teman ya. Jadi ini tadi yang arah yang LX-nya, ini arah LY-nya, ya kan? Terus nanti di sini ada tulangannya, tulangan yang arah yang bawahnya ini untuk yang tulangan lapangannya. Ini bawah 8D 200, ya. Terus ini juga ada yang arah tumpuannya ya, tumpuannya 8D 200 ini juga. Ini sama begini ya bentuknya, ya. Sebenarnya gambarnya yang benar yang mana teman-teman? Yang benar. Yang ini sebenarnya ya. Ini sama ini ya. Sama ini ya. Ini tumpuannya. Ini tumpuannya, ini lapangannya. Untuk yang LY-nya, nah ini yang untuk yang lapangannya untuk LX-nya. Ini ya tumpuannya untuk LX-nya. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi ini untuk yang daerah tumpuan. Ini daerah lapangannya. Ini daerah tumpuannya. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ini saya kirim dulu contohnya ya teman-teman ya. Refresh aja buat teman-teman nanti bisa dibantu di subnya. Plat. Nah, coba di teman-teman itu kan ada ininya tuh, apa namanya? Yang tadi kan 3 meter berapa ya? Nah, coba kalau misalkan dia bentangannya
Itu kan tipe 1 tuh yang tadi ya, 315 sama yang 3 meter, ya kan? 315 3 meter. 3 meter, 3 meter. Nah, coba kita cek yang 250, yang 250 sama ini lebih kecil ya. 250 berapa nih? Atau 289 ya. Berapa sih 289 enggak sih? Ini kan 31, ini berapa nih? 289. Gak jelas nih. 285 ya. Coba yang 250, 285 kira-kira berapa, teman-teman? Kalau misalnya ini coba dicek tulangannya jadi berapa. Nah, ikutin di sini aja nih. LX-nya coba dicek yang 285. Berarti LX-nya LX-nya berarti yang ya sama ya. 285 sama LY-nya berapa? 250 tadi ya. Kita dicek ini lebih kecil atau sebentar aja. Nah, itu LY-nya itu refresh aja, refresh. Nanti teman-teman bisa ngecek di startnya. Startnya di mana berapa. Udah dikirim kan contohnya? Coba. Ya itu ada tulangan platnya, tulang minimumnya 0,025 tadi kan dapat dari mana ya. Terus yang oke. Terima kasih.